Oke. Pemirsa, kembali lagi bersama kami peserta Diklaksar Angkatan 10 Kelompok 3. Pada hari ini kita akan membahas pemaknaan wawasan kebangsaan dikaitkan dengan implementasi nilai-nilai berakhlak. Serta kita kedatangan 3 narasumber, yaitu Ibu Asih Makarti SPI MSI dari Prodi Aquakultur, dan yang kedua Bapak Iqbal Kamar, STMT Program Teknik Kimia, dan yang terakhir Bapak Sujaka Retno STMkom, Prodi Teknik Informatika. Baik, apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, pada hari ini kita akan melakukan sedikit wawancara, jangan terlalu tegang. Hari ini kita akan mulai dari Ibu Asih Makarti terlebih dahulu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, ini kan kita pembahasannya tentang bela negara ya Bu ya, wawasan kebangsaan yang berhubungan dengan bela negara. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apa yang Anda ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri? Ya, terima kasih kepada Mbak Elis yang sudah menanyakan dan memberikan waktu serta kesempatan untuk saya menjawab. Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang seseorang terhadap Indonesia dan lingkungan sekitarnya, di mana dia mengutamakan persatuan dan kesatuan seperti itu, yang dilandasi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri seperti itu. Sedangkan kalau untuk bela negara sendiri adalah sikap patriotisme seseorang ataupun suatu kelompok atau bahkan seluruh komponen dari suatu negara di mana mereka mempunyai kepentingan untuk mempertahankan eksistensi negara tersebut seperti itu. Mungkin kalau secara fisik dapat diartikan sebagai usaha untuk pertahanan terhadap serangan fisik atau agresi dari pihak pertahanan dari pihak negara lain seperti itu, ataupun mungkin secara non Pertahanan ya Bu fisik ya. Oke, atau secara baik. non fisik Oke. untuk memajukan bangsa dan negara dari pendidikan, sosial, dan kesejahteraan. Oke, untuk kesejahteraan pada umumnya ya. Oke, baik. Iya. Kegiatan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara itu sendiri, Bu? Ya, seperti misalnya ketika kita berbelanja, kita dapat membeli produk-produk anak bangsa, kemudian ketika kita bekerja, kita menjadi pekerja yang disiplin dan tekun seperti itu, kemudian kita belajar banyak untuk meningkatkan pengetahuan kita, menjaga kesehatan, serta berolahraga. Mungkin seperti itu. Oke, yang pasti harus jaga kesehatan ya, Bu ya, mulai dari diri sendiri. Oke, Iya. selain itu bagaimana cara Ibu untuk mengimplementasikan nilai bela negara itu sendiri? Menurut saya salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan sikap bela negara adalah dengan bersikap jujur dan amanah, di mana itu adalah model utama ya seseorang untuk menjalani kehidupan ini menurut saya. Kemudian juga ketika kita sebagai pengajar misalnya, ketika kita mendidik tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, namun juga kita memberikan pesan-pesan moral kepada mahasiswa untuk kemudian membentuk karakter mereka untuk bisa lebih mencintai negaranya, serta Oke. tidak melanggar norma-norma. Mungkin itu menurut Oke, saya, Mbak. karakter yang pertama kita harus bentuk karakternya dulu kepada mahasiswa Ya, Ibu ya. seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Asih Makarti. Selanjutnya kita Ya, akan beralih sama-sama. ke Bapak Iqbal Kamar. Oke, apa kabar Bapak Iqbal? Sehat ya? Oke, Bapak Iqbal mendengarkan saya? Iya, dengar Oke, Bu. Bapak Iqbal sehat ya Pak Alhamdulillah ya? sehat. Iya Oke, Ibu. baik, saya akan lanjutkan ke Bapak Iqbal. Bapak Iqbal, seberapa penting kita harus memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, Bapak? Menurut saya sangat penting kita untuk memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kenapa? Karena wawasan kebangsaan ini mengandung komitmen dan dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan meningkatkan kualitas hidup berbangsa. Di mana wawasan kebangsaan Indonesia ini menolak berbagai diskriminasi seperti suku, ras, keturunan, warna kulit, agama, maupun status sosial.
Jadi wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia itu sendiri, Bu. Saya Oke, kira itu berarti sangat kalau penting menurut ya Pak saya, ya. Selanjutnya, kontribusi apa yang Anda lakukan untuk meminimalisir isu hoaks di masyarakat, terutama dalam lingkungan kerja? Apalagi kan sekarang nih eh, suka ada isu-isu hoaks ya Pak ya. Gimana nih cara iya, Bu. meminimalisirnya? Kalau untuk meminimalisir apa isu hoax itu, kalau menurut saya itu kita dapat menjalankan tiga kebijakan atau budaya pada diri kita sendiri supaya hoax itu nggak masuk ke dalam kita atau nggak makin tersebar. Yang pertama itu kita harus bijak dalam memanfaatkan internet, di mana kita ketahui kalau sekarang penyebaran isu hoax itu nggak dari mulut ke mulut, tapi bisa melalui gadget, melalui pesan singkat atau pun berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Yang Oke. kedua, kita harus memudayakan membaca yang baik dan benar. Jadi Hmm. kita tuh harus membaca keseluruhan dari isi berita itu. Jangan kita hanya membaca judulnya aja, karena banyak sekali sekarang berita tuh judul sama isinya itu sangat berbeda. Yang Oke. ketiga itu kita harus menyebarkan, jangan kita menyebarluaskan konten hoax. Kenapa? Karena kalau kita menyebarkan konten hoax itu, sekarang ini udah ada undang-undang ITE-nya yang Oke. menjerat ataupun menjebloskan kita ke penjara kalau kita terlalu banyak Oke, berarti menyebarkan berawal hoax dari diri atau kita sendiri dulu ya, Pak, untuk menyaring iya Bu, informasi yang benar kita Bu. peroleh. Oke, terus Iya Bu. kita nih sebagai ASN nih, Pak, kan ada jargonannya tuh. Jargonnya adalah ASN berakhlak. Iya Nah, apa Bu. yang Bapak ketahui Iya. tentang ASN berakhlak itu sendiri? Jargon ASN berakhlak ini merupakan paduan pelaku ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Itu ada 7 komponen yang tercakup dari akronim berakhlak, yakni itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, Bu. Itu, Oke, Bu, terima kasih ya Pak jargonnya. Iqbal Iya, Bu, untuk sama-sama, Bu. informasi. Oke, kita selanjutnya kembali ke Pak Sujaka Retno. Oke, Pak Sujaka Retno, baik, Iya sehat Bu, ya? baik, sehat Oke, Alhamdulillah. ini tadi kita udah membahas nih sama Pak Iqbal Kamar tentang ASN berakhlak ada jargonnya. Nah, apa tanggapan Anda tentang jargon ASN berakhlak itu sendiri, Pak? Kalau tanggapan saya ya itu sangat baik Bu, karena kita sebagai ASN yang baik itu memang seharusnya ataupun semestinya itu punya nilai-nilai berakhlak di dalam diri kita gitu. Karena supaya untuk mewujudkan suatu sinergi yang sama di antara semua ASN yang ada dalam melayani atau lebih bahasanya itu memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Jadi itu Bu, tanggapan saya kalau Jadi dari jargon berarti tersebut. kita mulai dari diri kita sendiri tuh untuk berakhlak sehingga pelayanan Iya, kita kepada masyarakat itu akan lebih baik ya Pak ya. Oke, iya Bu. nih menurut Bapak kalau misal ada seorang ASN tidak berakhlak atau tidak melaksanakan jargon tadi, itu kira-kira gimana Pak? Apa yang terjadi? Iya, kalau ada yang nggak ngelakuin istilahnya ataupun ada yang nggak memiliki nilai-nilai tersebut di dalam diri dia, itu kemungkinan besar itu terjadi masalah di dalam lingkungan kerjanya, Bu. Istilahnya ya mungkin lapangan kerjanya menjadi kurang kondusif, tidak ramah istilahnya, suasana di tempat kerjanya sesama rekan. Kita nggak usah berbicara dengan masyarakatnya dulu, kita berbicara dengan sesama rekannya. Mungkin jika dia kan berakhlak itu salah satunya ada yang namanya itu harmonis. Harmonis Harmonis. berarti kita kan ada itu uh, hubungan antara kita dengan teman-teman kerja, rekan-rekan kerja. Jadi jika tidak berakhlak tadi berarti salah satunya Tidak harmonis ya hilangnya Pak itu ya? harmonis gitu, Nah, tidak harmonis. kalau tidak Belum lagi harmonis, kita berbicara dengan ya. yang lain. Benar, Jadi Pak. seperti itu Bu Oke. kira-kira. Berarti penting sekali ya, Pak, ASN berakhlak ini ya. Oke, selanjutnya apa saja contoh yang dapat Anda berikan sebagai penerapan jargon tersebut, Pak? Kalau kita berbicara berakhlak tadi, jargon tersebut kan merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
kalau kita buka ataupun kita runut satu-satu gitu, contoh yang bisa diambil itu kalau dari segi pelayanan, kita melayani dengan cara ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan gitu dalam pelayanan tersebut. Yang pasti Lalu karena kalau kita kita berbicara, gimana Bu? ya lanjut Pak. Oh, lalu kita berbicara akuntabelnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, kita jujur, cermat, disiplin, bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada kita sebagai ASN. Kita melanjut kepada kompeten. Kompeten itu lebih ke meningkatkan, caranya itu adalah meningkatkan kompetensi diri kita untuk supaya siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu, yang terus berubah seiring berkembangnya zaman. Kita kan ketika berbicara dari tahun lalu ataupun sebelum-sebelumnya PNS kan belum seperti ini, istilahnya Iya, belum harus mengikuti ya. zaman ya Pak ya. Nah, Oke. jadi kita harus siap kompeten dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi ke depannya. Mungkin ke depan terjadi apa lagi gitu. Iya, benar. Kita harus Oke, siap Pak. gitu. Salah satunya lagi kan kita tadi ada saya bilang harmonis. Iya. Nah, caranya ya kita harus membuat suasana lingkungan kerja kita tadi itu harus kondusif dalam arti ya nyaman. Kita kerja di situ sama-sama teman kita juga nggak ada istilahnya yang nggak enakan. Semuanya istilahnya tuh hubungannya harmonis lah. Kita Oke. buat itu saling membantu kalau ada masalah atau gimana. Iya. Oke. Lalu selanjutnya ada namanya loyal. Loyal itu setia kan berarti kita setia kepada, sebagai kita selaku ASN itu kita harus setia terhadap ya Pancasila, Undang-Undang Dasar, setia kepada negara dan juga pemerintahan yang sah gitu. Oke. Selanjutnya adaptif sama seperti harmonis tadi, cuman adaptif ini berbedanya sedikit menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan tadi gitu, seperti yang istilahnya kadang kondisi yang kita ditempatkan di tempat lain kita harus bisa menyesuaikan diri ataupun adaptif tadi lah intinya. Adaptif kan berarti kita bisa membaur. Nah, ya, sebegitu terakhir pentingnya ya berakhlak kolaboratif ini Pak. tadi. Iya. Kemudian terakhir dari berakhlak, kolaboratif, kerjasama antara tim supaya tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu dalam segi pelayanan tadi lah. Jadi seperti itu Bu kira-kira. Oke, yang bisa begitu kita pentingnya ya lakukan. Pak ya berakhlak ini bagi kita sebagai ASN sehingga melayani masyarakat lebih baik ya. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai hari ini. Baiklah, saya sebagai pewawancara mengucapkan terima kasih. Baik pemirsa, hari ini dari hasil wawancara yang kita dapat disimpulkan bahwa wawancara kebangsaan adalah salah satu pengetahuan penting bagi warga negara akan memiliki rasa bela negara dan cinta tanah air. Selain itu, nilai-nilai berakhlak merupakan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Jika dapat diaplikasikan dengan baik, maka tidak ada lagi ego sektoral dan silo mentality. Setiap instansi dapat saling berkolaborasi dalam menciptakan harmonisasi pelayanan publik yang lebih baik pada masyarakat. Oke, ASN berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.